Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki semester 2 dan untuk tematik kita masuk di Bupena, bukunya jilid 4C dan tema 6. Hari ini kita di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Baiklah, jadi nanti ketika mendengarkan atau menyimak video dari Miss, mohon dipersiapkan bupenanya dan juga buku tulis ya Kak, karena nanti akan ada soal yang jawabannya kita sama-sama kerjakan di video. Jadi disimak kemudian dicatat di bupenanya dan di buku tulisnya. Oke, kita lanjut. Untuk subtema 1, pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia, mengenal puisi dan ciri-cirinya. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi ada 2, memiliki baris dan bait. Kemudian memiliki irama dan rima. Coba dilihat, perhatikan puisi berikut dengan judul Cita-Cita karya Frida. Bisa dilihat, pikiranku melayang ke suatu masa. Itu adalah baris pertama. Aku pun bertanya-tanya. Baris kedua, mau jadi apa aku saat dewasa, dan selanjutnya. Kemudian bait selanjutnya, tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca cerita. Puisi yang di atas berima sama karena ada rima dan ada irama, yaitu A. Artinya bisa dilihat dari baris pertama, masa, tanya, dewasa, cita-cita, apa, berita. Nanti puisi berima itu ada 4 jenis di materi selanjutnya ya. Artinya setiap baris bait puisi berakhiran A. Oke, bisa dilihat di buku Bupena halaman 4. Di sini ada penjelasan tentang baris dan bait. 1. Baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. 2. Irama dan rima. Apa itu irama? Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Boleh digarisbawahi atau distabiloin ya Kak untuk belajar. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga terdapat rima. Rima distabiloin atau digarisbawahi boleh. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Oke. Terima kasih yang sudah ikut atau yang sudah membuka buku. Kita lanjutkan dengan puisi yang sama, tapi di sini ada 4 bait. Kita lihat. Pertanyaannya adalah, apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Cita-Cita. Ya, karena di buku tidak ada pertanyaannya, kita jawab saja secara lisan, tidak perlu ditulis di Bupena atau di buku tulis. Selanjutnya, siapa pengarang puisi tersebut? Dilihat, puisi Cita-Cita karya Frida, artinya pengarang puisinya adalah Frida. Selanjutnya, berapa bait puisi tersebut? Baitnya ada
4. Oke, selanjutnya, apa rima dari puisi tersebut? Rimanya adalah A, karena setiap baris atau kalimat diakhiri dengan A. Masa, bertanya-tanya, dewasa, cita-cita, dan selanjutnya. Oke, untuk bahasa Indonesia materinya nanti akan berlanjut. Sekarang kita masuk ke muatan IPA terlebih dahulu. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut. Ayo sebutkan ciri-cirinya. Dari anak kucing yang masih lucu, kemudian kucing muda yang mulai lincah, dan terakhir kucing dewasa yang sedikit agak kalem karena sudah dewasa. Baik, untuk IPA bisa dilihat di halaman 5. Bu penanya boleh dibuka halaman 5. Di sini ada tabel untuk menyebutkan siklus hidup. Yang pertama, ayam. Siklus hidupnya telur, anak ayam, ayam dewasa. Selanjutnya, Miss bantu siapkan pensilnya ditulis. Sapi, siklus hidupnya anak sapi, sapi remaja, sapi dewasa. Kupu-kupu, siklus hidupnya telur, ulat, pupa atau kepompong, kupu-kupu dewasa. Belalang, telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan terakhir belalang dewasa. Kura-kura, telur, kura-kura muda, dan kura-kura dewasa. Ya, sudah kita kerjakan untuk latihan di halaman 5. Kita lanjut slide-nya. Kita masuk ke pembelajaran 2, muatan SBDP. Bu penanya boleh dibuka halaman 6. Menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Apa itu ketukan? Bisa dilihat di halaman 6, baris ketiga. Boleh distabiloin atau digaris bawahi. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Perhatikan melodi berikut. Di slide ada, di bu pena juga ada. Di sini ada angka 5, 7, 1, 2, dan 2. Nada sol 5 karena di anak tangganya 5 ini adalah sol. Dibunyikan selama 4 ketukan. Masih ingat untuk semester 1 jika titiknya ada 3 maka ketukannya 4. Kemudian nada si di tangga ke-7 dibunyikan selama 3 ketukan karena setelahnya ada titik 2. Nada do yaitu angka 1 dibunyikan selama 1 ketukan. Kemudian nada re di tangga kedua dibunyikan selama 2 ketukan karena setelahnya ada titik 1. Dilihat halaman 6. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Ya, garis lengkung ke bawah ini disebutnya lambang legatura. Seperti pada lagu Burung Kakatua. Artinya ketika kita bernyanyi burung kakatua panjang, maka dia harus menggunakan lambang legatura dan seterusnya. Di sini sudah ada lambangnya. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Ya, di sini juga dikasih keterangan sama seperti di buku.
bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura berbentuk garis lengkung, ya, sama seperti di buku pena. Selanjutnya kita kembali di pembelajaran 2 ke muatan bahasa Indonesia. Seperti yang tadi Miss sudah katakan bahwa rima itu mempunyai 4 jenis. Rima ABAB, rima AABB, rima ABBA, rima AAAA. Contohnya, rima ABAB. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Artinya, ya, huruf terakhirnya I, U, berulang tapi silang. Selang-seling I, U. Kemudian rima ABBA. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. A, I, A. Ya, jadi ada huruf yang sama di tengah-tengahnya berulang. Jadi dia seperti kalau di dalam buku pena ini rima peluk namanya. Artinya huruf I ini dipeluk oleh huruf A, pertama dan terakhir. Kemudian rima AABB. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam dalam sebuah pertunjukan. Jadi merdu, lagu, tolan, pertunjukan. Kemudian rima AAA ini kalau menurut Miss lebih gampang diingatnya karena hurufnya sama. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Dalam puisi ini ada I, maka dia termasuk rima A. Oke, perlu diingat ya Kak ya. Baik, kita ke buku halaman 9. Di sini ada judul puisi Menjadi Koki. Oh, karya Frida juga sama. Bait pertama. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya dengan wajan dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Kira-kira rima yang mana, Kak? Betul. Rima AABB. Betul sekali. Nama, nantinya, tangan, pelanggan. AABB. Bait kedua. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Kira-kira rima yang mana ya Kak? Betul, udah ada yang jawab. Rima A. Ini yang tadi Miss bilang lebih mudah dari yang 3 lainnya karena dia hurufnya sama semua. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di rumahnya masing-masing. Kita lanjut slide berikutnya. Kita masih di pembelajaran 2, kembali ke muatan IPA. Di sini ada kupu-kupu mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga. Metamorfosis sempurna, siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kepompong, ulat, kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, siklus hidup serangga belalang. Kalau yang tadi metamorfosis sempurna, kalau yang ini metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong, ya. Jadi kalau untuk belalang ini tidak pakai pupa, tidak ada tahapan pupa atau kepompong. Dia langsung nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, belalang dewasa, ya, dari telur nimfanya sampai 3. Itu artinya kecil, sedang, besar
dan sampai si belalang dewasa. Oke, bisa dilihat di sini ada tugas, disiapkan buku tulisnya. Ini saya akan sebutkan. Untuk gambar pertama adalah nyamuk. Metamorfosis atau siklus hidupnya, telur, larva atau jentik, pupa, nyamuk dewasa. Kemudian kedua ada gambar capung. Siklus hidupnya telur, nimfa, capung dewasa. Gambar ketiga ada lalat. Siklus hidupnya telur, larva, pupa, lalat. Lalat dewasa. Kepik, telur, nimfa, pupa, kepik dewasa. Oke, jadi keempat hewan yang ada di gambar ini diakhiri dengan kedewasaan. Nyamuk dewasa, capung dewasa, lalat dewasa, dan kepik dewasa. Semuanya juga dimulai dengan atau dari telur. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kita selesai di IPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan tetap semangat. Kapanpun mendengarkan atau menyimak video ini, tetap ditulis untuk tugas gambar 4 yang ini ya Kak, agar nanti kalau ujian atau ada pertanyaan dari Miss itu bisa menjawab dari metamorfosis atau siklus ya. Baiklah, untuk hari ini terima kasih dari Miss. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Di rumah aja jika tidak ada keperluan mendesak. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.